Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Hoiruni Sarahap dengan NIM 2310422 dan rekan saya. Saya Salsabila Riana Dima dengan NIM 2310423021. Saya Nadia Dasi Andriani dengan NIM 2310421035. Saya Sarozali dengan akhiran 3011. Saya Giska Aprilianti dengan akhiran NIM 1008. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi kedua dalam praktikum bioinformatika, yaitu mengenai PDB, Chimera, dan CN3D. Soal pertama yaitu uh, kita buka dulu web NCBI. Bisa diklik dalam web NCBI. Dan pada kolom pencarian kita cari protein apa yang ingin kita cari informasinya. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan protein hemoglobin. Setelah itu klik search. Baik, untuk mengetahui berapa banyak database protein hemoglobin itu dapat kita lihat pada bagian items, yaitu ada sebanyak 287.214 database. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, itu apa saja sih genetik komportemen dari protein hemoglobin ini? Yaitu ada pada bagian sebelah kiri, genetik komportemen, di situ dapat kita lihat ada mitokondria sebanyak 163 dan juga plasmid sebanyak 2036. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, apa yang kita gunakan, spesies apa yang kita gunakan, itu dapat kita pilih pada bagian home. Di sini ada terdapat banyak pilihan. Kita pilih hemoglobin yang pertama. Dan di situ kita dapat melihat bagian organisme. Organisme yang kita lupa dari sapiens. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Salsabila. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait pertanyaan jumlah asam amino, di mana bisa teman-teman lihat bahwa di sini terdapat 33 asam amino untuk protein pada spesies kali ini. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, fungsi dari asam amino itu sendiri, di mana teman-teman bisa melihat pada region di letak paling bawah, di mana region tersebut merupakan fungsi dari masing-masing asam amino pada spesies protein hemoglobin yang kita bahas pada malam hari ini. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai format pasta, di mana teman-teman bisa melihat pada bagian atas setelah nama spesies itu terdapat kalimat pasta, yang ketika teman-teman klik, maka akan terlihat format pasta dari hemoglobin pada spesies kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sebelah pasta ini dapat kita lihat itu ada grafik sesuai dengan pertanyaan, yaitu format grafiknya. Lalu kita klik grafiknya. Nah, di sini terlihat pada layar itu bentuk dari grafik hemoglobinnya. Dan pertanyaan ke-8 yaitu identify core size domain. Ini belum bisa kita lihat dari identify confluent domain yang di samping, bisa kita klik. Nah, di sini tampilannya seperti layar ini yang menggambarkan tentang identify confluent domainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjut, lanjut pada searchingan kita selanjutnya, yaitu protein yang mau kita cari, yaitu hemoglobin. Dengan search,
Tampillah halaman seperti kita klik yang paling atas. Nah, untuk pertanyaan pertama itu tentang PDB, yaitu klasifikasi enzim dan ditemukan pada spesies apa. Nah, di sini klasifikasinya itu tertulis dengan oksigen transport, yang dimana dengan organisme yang bernama Scrova. Lalu, lanjut kepada pertanyaan kedua, yang dimana makromolekul dan small molekulnya berapa dan apa. Nah, cukup kita scroll ke bawah, sampai menemukan yang namanya makromolekul, yang dimana di sini ada keterangannya, yang dimana hemoglobinnya itu ada alkumet atau alpha chain. Nah, lanjut pada ada chains-nya itu ada dua macam, yaitu A dan C. Dan squeeze length-nya yaitu 141, organismenya Scrova, dan detailnya itu mutasi, dan image-nya seperti gambar itu seperti yang di samping. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada small molekul dari protein ini. Sama seperti dengan makromolekul, small molekul biasanya ada di bagian bawah. Bisa tolong di scroll aja. Nah, di sini terlihat atas lagi aja. Atas. Oh, sini sampai kita menemukan tulisan small molecule. Nah, di sini terdapat berbagai informasi, mulai dari rantai yang ada, habis itu nama sama formula, bentuk dari small molekulnya, serta ID-nya. Kemudian untuk pertanyaan keempat, itu berbagai bentuk molekul dari PDB, Chimera, dan CN3D. Nah, untuk melihat berbagai bentuk dari struktur protein ini, bisa kembali ke atas. Bisa diklik bagian struktur yang berada di bagian atas halaman ini. Nah, setelah diklik nanti akan muncul halaman yang memuat gambar tentang struktur dari protein hemoglobin ini. Bisa di scroll ke bawah aja. Dan inilah bentuk atau struktur 3 dimensi dari protein hemoglobin yang ada di website PDB. Nah, untuk mengganti atau mengubah-ubah bentuk atau stylenya, itu dapat dilakukan dengan mengubah pilihan. Bisa di scroll ke bawah lagi aja. Nah, bisa kita ganti bagian select a different viewer ini menjadi JS Mall. Kemudian, di bagian select option ini kita ganti stylenya. Di sini ada beberapa pilihan style, mulai dari kartun, backbone, space fill, ball and stick, ligand and pocket, trace, dan juga Robin. Nah, misalnya kita pilih salah satu stylenya itu style backbone. Nah, nanti gambar struktur protein itu akan berubah sesuai dengan style yang kita pilih tadi. Bisa dilihat pada gambar, dari yang awalnya itu style kartun, sekarang berubah jadi style backbone. Nah, ini dapat kita ganti jadi beberapa style seperti yang tersedia, sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya itu kita beralih ke web Chimera, di mana teman-teman bisa klik pada sebelah ujung kiri atas, itu file, kemudian teman-teman bisa klik fetch BID, di mana sebelumnya fetch BID dari protein yang kita pilih. Kemudian setelah teman-teman masukkan kodenya dari ID protein yang kita pilih tadi, yaitu 2PGH, kemudian teman-teman bisa klik ke action pada kiri pojok atas. Setelah itu pilih atoms atau bonds. Setelah itu kalau teman-teman klik show only, show only. Setelah itu teman-teman bisa memilih untuk jenis style dari stick. Maka bentuk dari protein kita yaitu seperti ini. Kemudian pada model style dilakukan hal yang sama.
Kemudian teman-teman bisa memilih ball stick. Maka akan berbentuk seperti ini protein hemoglobin. Baik, selanjutnya untuk melihat bagaimana struktur protein pada CN3D, awalnya kita ganti pada opsi All Database menjadi bagian struktur. Lalu masukkan nama protein yang ingin kita cari, yaitu hemoglobin. Pencet tanda cari. Lalu pilih opsi yang pertama. Setelah itu, scroll ke bawah. Dapat kita lihat di bagian bacaan download struktur data. Kita pastikan dulu formatnya itu ASN1 CN3D untuk melihat di CN3D-nya. Lalu pencet download. Setelah terdownload, itu bisa kita tekan langsung hasil download tadi dan akan diarahkan langsung ke dalam laman aplikasi CN3D. Baik, dapat kita lihat. Setelah kita lihat di aplikasi CN3D, itu di bagian bawahnya itu kita dapat melihat sequence DNA dari protein hemoglobin tadi. Setelah itu, kita dapat pencet ke bagian style untuk merubah style dari protein. Lalu pilih rendering shortcut. Dan dapat kita lihat ada beberapa pilihan dari style protein ini sendiri. Ada worms, tubes, weir, ball and stick, dan space fill. Bisa kita pilih salah satunya seperti tubes. Bentuk dari protein itu berubah sesuai yang kita pilih berdasarkan opsi tadi. Setelah penjelasan ini, kami akhiri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.